Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Dengan saya sendiri Iman Lailiyah dan anggota kelompok kami yang pertama ada Nadia Faza, yang kedua ada Pratiwi Agustiningkias, yang ketiga ada Aura Sinta, yang keempat ada Melanie Daisowing. Dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam Islam. Oke, langsung saja. Yang pertama akan dipresentasikan oleh teman kami. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Secara bahasa, kata korupsi sendiri sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran maupun bahasa Arab. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corrumpere, corruptio, dan corruptus. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata korupsi merupakan serapan dari bahasa Belanda yang berarti curang atau jahat. Dan menurut KBBI, korupsi berarti perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Korupsi diartikan sebagai tindakan pemanfaatan dana publik untuk kepentingan umum, namun dipakai secara ilegal untuk kepentingan pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara. Tindakan yang termasuk korupsi yaitu manipulasi, penyuapan, pungli, markup atau penggelembungan dana, dan pencairan dana publik secara tersembunyi. Oke, lalu ada hukum korupsi. Semua kejahatan yang berkaitan dengan korupsi merupakan dosa besar, dikarenakan dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, namun juga menimpa pada bangsa dan negara. Hukuman bagi koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang mereka lakukan, dimulai dari hukuman yang paling ringan, yakni dipenjara, pemecatan dari jabatan, memasukkan ke daftar orang tercela, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi, serta berapa besar dampaknya bagi masyarakat. Nah, untuk slide selanjutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Dengan melihat arti korupsi, banyak istilah pelanggaran hukum Islam yang dikategorikan sebagai korupsi, antara lain wulul atau penggelapan, riswah, suap, sarikoh, pencurian, dan hinaya, khianat atau kecurangan. Nah, yang pertama adalah wulul. Kata wulul secara bahasa adalah ahdu syai wadasu fi mataihi, mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengartikannya dengan al-hinayat fil maknam, pengkhianatan pada rampasan perang. Larangan penggelapan ini tertara dalam Quran Surat Al-Imran ayat 161 yang artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dihianatinya itu. Kemudian, tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Sedangkan mereka tidak dianiaya. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Yang kedua ada riswah. Istilah ini berasal dari kata rasya, yarshu, riswah yang berarti menyuap atau menyogok. Orang yang menyuap disebut al-rashi, sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut al-murtashi. Sementara orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima dengan menambahi di suatu sisi dan mengurangi di sisi lain disebut al-rashi. Riswah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang memberi, menerima, dan yang menjadi penghubung di antara keduanya. Nabi SAW bersabda, dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima atau meminta suap. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Berikutnya adalah sarikoh. Sarikoh berasal dari bahasa Arab saroka yasriku yang berarti mencuri. Termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri atau ngemplang uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Dalam hukum Islam, perbuatan mencuri termasuk dalam kategori dosa besar yang dalam batas tertentu pelakunya harus dihukum dengan cara dipotong tangannya. Oke, yang terakhir
Hinayah. Hinayah itu khianat, perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain. Dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah, transaksi jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Khianat juga ditunjukkan kepada orang yang mengingkari amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan pergaulan. Allah SWT sangat membenci perbuatan khianat. Dilihat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27-28. Oke, sekarang kita masuk di motif-motif dari korupsi. Nah, dalam korupsi itu ada motif internal dan juga motif eksternal. Kalau motif internal sendiri itu adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Contoh sikapnya itu meliputi sikap terlalu mencintai harta benda atau hub adunnya, terus sikap tamak dan serakah, sikap hidup konsumtif dan hedonis, terus pemahaman agama yang dangkal dan juga hilangnya kejujuran. Yang pertama itu kan sikap terlalu mencintai harta benda atau hub adunnya. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, akar segala permasalahan korupsi itu adalah hub adunnya atau berlebihan dalam mencintai dunia. Nah, dunia yang seharusnya hanya sebagai wasilah atau perantara, itu berubah menjadi gaya atau tujuan akhir. Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan cara apapun dan tidak peduli halal atau haram. Padahal Nabi SAW menegaskan bahwa cinta dunia adalah pangkal segala dari kejahatan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua itu adalah sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah itu merupakan dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran. Para koruptor umumnya bukan orang-orang yang miskin, tetapi orang-orang kaya yang bergelimang harta. Sikap serakahlah yang menjadikanlah mereka tidak pernah puas untuk memupuk kekayaan. Yang ketiga ada sikap hidup konsumtif dan hedonis. Nah, sikap konsumtif adalah sikap berlebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sementara hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dengan dua sikap tersebut, manusia tidak segan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah ini pun tidak memberi rasa mereka puas. Ia selalu merasa kurang setiap saat. Yang keempat, ada pemahaman agama yang dangkal. Bagi seorang muslim, salat merupakan salah satu ajaran agama Islam yang terpenting dan dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, termasuk di dalamnya mencegah perbuatan korupsi. Namun, kenyataannya banyak orang yang rajin melaksanakan ibadah, tetapi mereka tetap melakukan korupsi. Yang terakhir ada hilangnya nilai kejujuran. Nah, kejujuran sendiri itu merupakan aset yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebab, kejujuran mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan mungkar, seperti perbuatan korupsi ini. Hanya saja, nilai-nilai kejujuran telah hilang dari pelaku korupsi. Oleh karena itu, maka sejak kecil dalam rumah tangga dan di sekolah seharusnya ditanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak. Nabi SAW bersabda, katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya ada motif eksternal. Terdapat pula motif eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Nah, motif eksternal itu diantaranya ada adanya kesempatan dan sistem yang merapuh, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan juga penegakan hukum yang lemah. Nah, yang pertama itu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu adanya kesempatan dan peluang, serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi. Antara lain, karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan, atau terkadang justru atasan yang mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Hal ini bisa juga terwujud dalam bentuk sistem penganggaran yang memang mengharuskan seseorang berbuat korupsi, seperti diperlukannya uang setoran kepada atasan di akhir pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu faktor budaya. Kebiasaan bagi orang Indonesia, jika seseorang menjadi pejabat tinggi, terutama dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi tempat bergantung bagi keluarganya. Akibatnya, dia diharuskan melakukan perbuatan korupsi itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi jika permintaan tersebut berasal dari orang tuanya sendiri. Yang ketiga ada faktor kebiasaan atau kebersamaan. Nah, fakta itu menunjukkan bahwa sangat banyak sekali penjabat, kepala daerah atau wakil rakyat yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah. Nampaknya ini korupsi itu telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diusik dan dipermasalahkan. Akhirnya terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah.
Padahal seharusnya kita itu membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa tapi salah. Apalagi perbuatan salah itu merugikan banyak orang dan menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia seperti korupsi. Dan yang terakhir itu ada penegakan hukum yang lemah. Salah satu penyebab orang itu tidak takut korupsi yaitu kenyataannya tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi para pelaku korupsi tersebut. Padahal kan hukuman terhadap mereka itu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tetapi karena penegakan hukumnya yang lemah ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga pelaku korupsi, maka para pelaku korupsi itu tidak jera dengan perbuatannya dan bahkan semakin parah. Akibatnya, kondisi ini menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Selanjutnya di sini aku akan bahas tentang bahaya korupsi. Nah, di slide ini aku akan bahas dampak korupsi yang paling dekat dulu, yaitu terhadap individu dan terhadap generasi muda. Jadi kalau dilihat, korupsi itu bukan hanya soal uang, tapi pelan-pelan bisa merusak moral dan kepribadian dari individunya sendiri. Nah, dari situ juga bisa menjauhkan dari nilai agama. Karena yang tadinya tahu itu salah, tapi lama-lama kayak nggak peduli lagi. Dan dampaknya tuh nggak berhenti ke diri sendiri, tetapi bisa menghancurkan kehidupan keluarga. Misalnya, kan kalau ketahuan korupsi terus kena kasus di penjara, keluarga kan ikut kena. Jadi kondisi ekonominya juga ikut terganggu. Nah, kalau kebiasaan ini terus-menerus, bakal ada efeknya, bisa kelihatan di terhadap generasi muda ini sendiri. Jadi mereka tuh bisa mulai dari hal kecil, kayak contohnya menyontek. Nah, dari situ lama-lama bisa nganggep hal kayak gitu hal yang biasa aja. Nah, akhirnya korupsi ini tuh dianggap hal biasa karena kan mereka sering melihat atau terbiasa melakukan. Dan ujungnya terbentuk juga sikap tidak bertanggung jawab karena terbiasa cari jalan pintas daripada usaha sendiri. Sekarang lanjut ke dampaknya ke masyarakat dan terhadap sistem politik. Nah, kalau di masyarakat, korupsi itu bikin keadilan tuh jadi nggak adil. Orang yang seharusnya mendapatkan bantuan itu malah nggak dapat. Karena contohnya, misalnya tuh dananya tuh dikorupsi. Akhirnya muncul kecemburuan sosial dan kekacauan sosial. Contohnya tuh kayak bantuan sosial yang seharusnya tuh buat orang yang butuh, tapi malah dipotong atau diselewengkan. Jadi, orang yang butuh tuh malah nggak dapat. Terus kalau dari sisi politiknya, dampaknya ini bikin masyarakat jadi nggak percaya lagi sama pemerintah. Nah, kalau udah nggak percaya, orang tuh bakal nggak percaya, bisa kayak bikin orang tuh jadi apatis, bahkan bisa bikin situasi politiknya tuh nggak stabil. Contohnya, kalau banyak orang atau banyak kasus korupsi di pemerintahan, masyarakat tuh jadi mikir, semua pejabat tuh sama aja. Nah, ini bahaya banget karena kepercayaan publik itu udah jadi hilang sama pemerintah. Yang terakhir itu dampaknya ke birokrasi sama terhadap perekonomian. Nah, kalau di birokrasi itu korupsi bikin pelayanan tuh jadi ribet dan gak efisien. Yang seharusnya pelayanan cepat malah dipersulit. Apalagi kalau ada uang yang masuk. Contohnya kalau ngurus KTP atau surat-surat penting yang harusnya tuh gratis dan cepat, tapi bisa jadi lama dan bayar karena banyak orang-orang yang malah bikin itu jadi bayar. Nah, kalau terhadap perekonomian itu korupsi tuh jelas banget dampaknya, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Kayak proyek jadi nggak maksimal, bahkan negara tuh bisa rugi besar. Contohnya itu proyek pembangunan jalan, harusnya tuh kualitasnya bagus, tapi karena dananya tuh dikorupsi, jadinya tuh jalannya cepat rusak. Nah, negaranya tuh ikut rugi, masyarakat juga kena dampaknya. Jadi kalau dari semua ini kita bisa lihat kalau korupsi itu dampaknya luas banget, dari diri sendiri sampai ke negara. Oke, untuk yang selanjutnya adalah upaya pencegahan korupsi. Ada dua. Yang pertama, menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Tias tadi tentang mencontek ya. Pendidikan kan pada hakikatnya itu mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan serta keterampilan. Jadi korupsi kan tidak muncul secara tiba-tiba saat seseorang itu menjabat. Seringkali itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap lumrah di masa pendidikan ya, seperti mencontek dan plagiasi tadi. Karena sebenarnya kan inti dari pendidikan bukan sekedar untuk kita mentransfer
ilmu, untuk memperoleh ilmu saja. Tapi di sisi lain kita juga membentukkan karakter kita. Bagaimana nanti di masa depan itu juga bisa dibentuk melalui pendidikan kita yang sekarang gitu. Nah, banyak mencontek tadi sudah disebutkan. Mencontek kan kayak semacam korupsi kecil gitu ya, ketika seorang nanti terbiasa mendapatkan nilai dengan cara yang tidak jujur. Berarti ia itu sebenarnya sedang melatih untuk mencari jalan pintas. Jika ini nanti dibiarkan saat dewasa, ia itu akan dia cenderung mencari celah untuk keuntungan pribadinya diri sendiri. Perilaku jujur itu dapat dibentuk sejak kecil. Dari apa? Dari pembiasaan dan dari keteladanan. Dari pembiasaan itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih menghargai proses dan kejujuran daripada sekedar hanya angka di atas kertas. Lebih baik nilai kita jelek, gak bagus, daripada nilai kita bagus, tapi kita dapat dari hasil mencontek gitu. Jadi nanti kita sebagai orang tua juga harus paham ya, nilai anak kita bagus, yang penting kan nggak mencontek. Jadi kan harus dibiasakan emang mulai sejak kecil. Terus dari keteladanan. Dari keteladanan itu juga sangat berperan penting dari guru dan orang tua. Harus menjadi contoh utama dalam integritas. Misalnya nih, tidak manipulasi data atau jujur dalam berjanji. Jadi kalau mempunyai janji kepada anak, ya harus ditepati agar anak itu bisa mencontoh, ini orang tua aku ini udah jujur. Jadi kan dari pembiasaan anaknya nanti bisa berlanjut. Yang kedua ada memegang teguh amanah. Memegang teguh amanah itu ada 3. Yang pertama ada amanah manusia terhadap Tuhan. Sebelum itu amanah kan berasal dari kata amanah minu, yang artinya itu tentram, dapat dipercaya gitu. Jadi dalam konteks korupsi ini, amanah itu adalah benteng utama yang mencegah seseorang menyalahgunakan kekuasaan. Ya, yang pertama ada amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu keyakinan spiritual. Jadi kita menyadari bahwa setiap tindakan sekecil apapun, kita bertindak sekecil apapun, pasti Tuhan itu, Allah itu bisa melihat kita. Dan sekecil apapun nanti kebaikan yang kita lakukan, pasti itu akan ada balasannya. Seperti dalam surat Al-Quran, walaupun sebesar biji zarrah, maka apapun itu akan dibalas kebaikannya. Nah, ada tanggung jawab di akhirat juga. Jabatan dan harta itu bukan sekedar kita punya fasilitas, oh saya dapat jabatan, saya dapat fasilitas ini itu. Enggak sesimpel itu. Tapi melainkan itu akan dipertanggungjawabkan juga nanti di akhirat. Apakah kamu dari jabatan itu dapat mempergunakannya dengan baik, apakah membawa dampak yang positif atau dampak yang negatif, itu nanti akan bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua ada amanah manusia terhadap orang lain. Nah, seperti yang dijelaskan kayak seperti Kak Tias tadi ya, kepercayaan publik. Jadi ketika seorang diberi jabatan, ia itu memegang harapan untuk banyak orang. Ketika dia diberikan jawaban, oh semoga dengan pemerintah yang baru, misal dapat memberikan ini itu. Jadi kan masyarakat jadi memberikan harapan, masyarakat jadi berharap kepada pejabat itu. Jadi pejabat itu kan memegang harapan banyak orang. Jadi nanti apabila ia korupsi, nah itu adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap kepercayaan rakyat atau rekan kerja. Jadi kalau sekali dihianati, biasanya kalau orang kan ya udah nggak akan percaya lagi gitu. Terus apabila ia korupsi, berarti dengan pejabat itu tidak menunjukkan profesionalismenya dalam menjalankan tugas sesuai aturan, dan dia jelas dong dia mengambil hak yang bukan miliknya gitu. Yang ketiga ada amanah manusia terhadap diri sendiri. Nah, ini sebenarnya yang paling penting. Jadi apapun yang kita lakukan, nanti orang-orang memberikan ceramah apapun, kamu jangan korupsi, kamu gini. Tapi apabila tidak ada perubahan dari diri kita sendiri, maka tidak akan bisa berubah. Jadi kita tuh harus menjaga amanah terhadap diri kita sendiri. Untuk apa? Menjaga harga diri. Kita juga punya harga diri, kami menyadari bahwa melakukan korupsi itu berarti merendahkan martabat diri sendiri. Kan setiap orang nggak pingin dong kalau martabat harga dirinya itu rendah. Terus juga integritas pribadi, keselarasan antara apa yang dipikirkan, yang diucapkan, dan yang dilakukan. Orang yang amanah pada diri sendiri tidak akan membohongi nuraninya demi materi, demi harta saja. Nah, terus itu kita tidak bisa nih untuk terus menyalahkan sistem yang korupsi, mengutuk lingkungan yang kotor, atau menunjuk hidung pejabat yang fasilitasi kecurangan tersebut. Namun sistem itu hanyalah benda mati ya. Yang menghidupkannya itu adalah manusia di dalamnya. Jadi sistemnya nggak salah. Yang salahnya siapa? Ya manusianya. Kesadaran dirinya itu yang kurang. Jangan tertipu dengan dalih semua orang juga melakukannya. Nggak bisa. Itu hanyalah cara kita menidurkan nurani agar bisa tetap merasa benar saat berkhianat. Padahal kan di mana-mana berkhianat tetap salah. Jadi kenyataannya korupsi itu memang seringkali difasilitasi ya. Bahkan didukung nih oleh lingkaran kekuasaan aja. Tapi ingat, kesempatan boleh datang dari luar, namun keputusan itu tetap dari dalam. Jadi walaupun ada misalkan teman kita yang menjabat, dia korupsi nih, itu kan kesempatan boleh datang dari luar, ada yang mendukung kita. Jadi keputusan tetap dari dalam diri kita sendiri. Sekian presentasi kelompok kami. Semoga materi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah dan menjauhi korupsi dalam bentuk apapun. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami dari kelompok 5
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.